Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas IoT dengan topik pengembangan sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Dede Maharani dengan NRP 2042221025. Saya Juli Andi Nurani Putri dengan NRP 204222103. Dan saya Muhammad Daul Azimi dengan nomor NRP 204222171. Saya Nugro Indra Kurniawan dengan NRP 204222131. Dan saya Ahmad Fairuzaki Widiatna dengan NRP 20422211061. Jadi kami mengambil topik ini dikarenakan di Indonesia terdapat 63 juta jiwa remaja berusia 10 hingga 24 tahun berperilaku tidak sehat dengan berhubungan seks pranikah. Ini berdasarkan survei dari BKKBN tahun 2011. Nah, dampak dari hal tersebut dapat mengakibatkan penyakit menular dan terjadinya kehamilan di luar nikah. Dengan banyaknya yang terjadi kehamilan di luar nikah tersebut, maka ada dua hal yaitu yang dilakukan oleh remaja, yaitu mempertahankan kehamilannya atau mengakhiri kehamilannya dengan aborsi secara sengaja. Aborsi sangat mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani. Namun berbahaya di sini itu mempengaruhi kesehatan dikarenakan dampak dari aborsi sendiri dapat mengakibatkan infeksi pada tubuh dan pendarahan yang bisa terjadi hingga 2-12 jam disertai demam dan banyak efek samping lainnya. Proyek kami kali ini yaitu dengan masalah aborsi. Kami menganalisis serta memiliki ide mengenai pendeteksi dampak resiko setelah melakukan aborsi secara time dan menunjukkan dengan singkat mengenai apakah dia memiliki kesehatan yang baik atau tidak dengan metode fasi berbasis artificial intelligence disertai tampilan grafik metode MATLAB. Dari artificial intelligence tadi terdapat supervised learning, yaitu subkategori dari artificial intelligence dan machine learning. Ciri utamanya adalah data pelatihan sudah memiliki label yang benar. Hal ini memungkinkan algoritma untuk mempelajari cara memprediksi label tersebut untuk objek data yang baru. Kebalikannya adalah unsupervised learning, di mana label ini tidak ada dalam data dan algoritma harus dilatih dengan cara yang berbeda. Pada proyek kami kali ini, sensor yang digunakan ada 5, yaitu sensor MAX30102 yang digunakan untuk mengukur detak jantung, yang kemudian sensor MPX5050GP digunakan untuk mengukur tekanan darah, kemudian ada sensor DS18B20 yang digunakan untuk mengukur temperatur tubuh. Kemudian terdapat sensor infrared yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa dalam tubuh, dan juga sensor MAX30100 yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Dan juga kita menggunakan 5 aktuator, yaitu satu aktuator LED, yang kedua ada vibration, yang ketiga menggunakan voice buzzer, yang keempat menggunakan alarm, dan yang kelima menggunakan emergency call. Oke, yang selanjutnya sebelum kita menentukan untuk kondisi di mana abortion risk tersebut akan menunjukkan parameternya, kita akan menganalisis terlebih dahulu sensor abortion risk tersebut. Seperti ini, input dari jumlah detak jantung yang menerangkan bahwa input 60 sekian, 60 sekian, dan 70 sekian itu menghasilkan output sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, ini juga dideteksi oleh sensor yang digunakan. Nah, kami juga meresearch dari beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa keterangan input yang
untuk menghasilkan hasil akhir tersebut. Nah, untuk sensor yang digunakan kita ada heart rate sensor, tekanan darah, temperatur sensor, sensor glukosa, dan sensor oksigen. Yang kita analisis pada MATLAB, kita juga harus menganalisis inference terlebih dahulu. Nah, untuk ini adalah 4 outputan dan 5 sensor serta 5 aktuator yang akan kita analisis inference fuzzy-nya. Nah, yang pertama dari 5 aktuator tersebut adalah LED, vibration, voice buzzer, alarm, emergency call. Nah, di sini itu ada 5 aktuator. Nah, namun di sini juga ada menunjukkan all off atau semua mati pada kurang dari 5, yang dimana ini menunjukkan semua itu normal. Dalam keadaan normal, aktuator itu akan mati. Nah, untuk kondisinya tersebut ada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, serta kondisi 4. Nah, di sini ada 4 outputan kondisi yang akan dikalikan 5 sensor dan akan dibagi 5 aktuator yang akan menunjukkan parameter-parameter tersebut. All off atau semua off ada di kurang dari 5, LED 6 sampai 9, vibration 9 sampai 13, voice buzzer 14 sampai 17, alarm 18 sampai 20, emergency call 20 sampai 21. Nah, untuk tabel dari inference fuzzy itu ada sensor 1 yang menunjukkan sangat baik. Lalu bisa digeser. Beberapa parameter yang dimana menunjukkan sensor 1, 2, dan 3. Nah, sensor 1 itu sangat baik, lalu cukup, dan kurang. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada sensor-sensor lainnya yang memiliki parameter yang sama, yaitu 4 parameter. Nah, untuk yang pertama, contohnya aktuator 1 off, aktuator 2 off, aktuator 3 off, aktuator 4 dan 5 off. Itu kenapa? Karena di sini ada sensor 1, 2, 3, lalu dan 4 itu menunjukkan normal, dan serta 5 early hypoglycemia. Sedangkan untuk yang cukup itu masih off karena ini menunjukkan masih di kurang 5 parameternya. Nah, untuk yang agak demam tersebut itu aktuator 1 on, itu menunjukkan LED on, yang dimana itu menunjukkan parameter 6 sampai 9. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fuzzy logic bagian Mamdani. Untuk fuzzy logic yang sendiri itu kita menggunakan 5 input dan juga 1 output, yang dimana 5 input itu terdiri dari sensor, yaitu detak jantung, tekanan darah, temperatur badan, dan glukosa darah dan oksigen. Yang dimana ketika kita masuk ke detak jantung itu kita memiliki range parameter dari 55 sampai 95, yang dimana kita memiliki 4 parameter tersebut itu adalah sangat baik, cukup, dan kurang, seperti gambar tampilan yang di fuzzy logic itu sendiri. Nah, untuk tekanan darahnya sendiri itu mempunyai 4 parameter dengan range 80 sampai 181 dengan kategori normal, prahipertensi, hipertensi, sama hipertensi 2. Nah, untuk lanjut yang ketiga itu ada temperatur badan, di mana temperatur badan sendiri itu kita memiliki nilai range yaitu 35 sampai 41 dengan parameter normal, agak cukup, agak demam, dan juga demam. Yang keempat ada glukosa darah dengan 4 parameter yaitu early hypoglycemia, normal, early diabetes, dan juga diabetes. Untuk range-nya sendiri itu mulai dari 50 sampai 151. Untuk yang kelima itu ada oksigen, yang dimana oksigen tersendiri itu ada parameter cyanosis,
kurang oksigen, normal sama consharing, yang dimana terdapat range 65 sampai 100. Nah, dari jumlah input tadi itu kita masukkan yang namanya rule base. Nah, untuk rule base-nya sendiri itu kita memasukkan mulai dari input yang paling pertama, yaitu detak jantung. Ketika detak jantung sangat baik, tekanan darah normal, temperatur badan normal, glukosa darah, early hipoglycemia, oksigennya normal, maka di rule base sendiri itu kita mengasumsikan urgensi untuk ke dokter itu sangat aman. Nah, jika kita masuk ke detak jantungnya itu baik, tekanan darahnya normal, temperatur badan normal, temperatur badan itu agak demam, glukosa darah early diabetes, oksigennya kurang oksigen, maka dia akan masuk ke bahaya. Nah, begitu juga dengan ketika parameter sangat bahaya itu menunjukkan input parameter itu di range yang paling sangat-sangat kurang, yaitu detak jantungnya kurang, tekanan darahnya hipertensi 2, temperatur badannya demam, glukosa darahnya diabetes, oksigennya cyanosis. Nah, untuk lebih lanjut kita masuk ke tahap yang namanya rule viewer, di mana ketika detak jantung 60, tekanan darah 92, temperatur kita kasih segini, dan juga oksigennya dan juga glukosa darahnya 61,8, oksigennya 99,3, maka urgensi kita ke dokter itu adalah sedikit 12,5. Nah, sedangkan kita kalau detak jantung kita kasih pasiennya itu misal 91,3, kemudian juga tekanan darahnya mencapai 157, temperatur badannya kita asumsikan 39, glukosa darahnya 96, oksigennya kita 85 misalnya, maka urgensi untuk ke dokter itu 50%. Sedangkan kalau misal di atas 50%, oksigennya itu harus sangat-sangat kurang dari batas normal yang dianjurkan oleh inputan dari sensor itu sendiri. Oke, sudah selesai. Lanjut. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fuzzy logic Takagi Sugeno. Metode Takagi Sugeno sendiri adalah salah satu metode dalam inferensi logika fuzzy yang dikembangkan oleh Takagi dan Sugeno. Metode ini dirancang untuk membuat sistem kontrol fuzzy lebih matematis dan presisi dengan menggunakan model berbasis fungsi linear atau nilai konstan untuk outputnya. Dalam kasus ini, saya memakai nilai output konstan karena untuk urgensi pemanggilan dokter sendiri kita nyatakan sebagai persen, dan itu nilainya konstan, yaitu ada 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dan untuk bentuk MATLAB-nya sendiri akan saya lakukan share screen. Nah, dalam metode Sugeno atau Takagi, di sini sama seperti tadi yang Mamdani, hanya saja dia perbedaannya adalah di metodenya itu sendiri dan outputnya itu tadi. Karena output dari Sugeno itu adalah nilai konstan, maka nanti hasilnya ya langsung bentuk paten atau nilai konstan. Untuk dalaman dari masing-masingnya, yaitu sama juga seperti yang Mamdani tadi, dari untuk yang heart sensor ada sangat baik, cukup kurang, dan range-nya itu antara 55 sampai 96, dan untuk parameternya ya disesuaikan saja sesuai yang ada di Excel sebelumnya yang disampaikan oleh bagian inference.
Kemudian untuk tekanan darah juga seperti itu, tinggal disesuaikan saja dengan yang disampaikan oleh inference tadi. Untuk range-nya di sini untuk range sendiri saya patok 88 sampai 181 dan begitu seterusnya. Dan dari inputan ini nanti akan diproses oleh metode Sugeno yang kemudian nanti akan muncul rule base tertentu yang nanti akan bisa menghasilkan suatu outputan. Yang dimana di sini terdapat 16 rule base yang dimana jika heart sensor sangat baik, tekanan darah normal, temperatur normal, glukosanya menandakan hipoglikemia dan oksigen normal, outputnya dinyatakan sangat aman. Yang dimana sangat aman sendiri itu bernilai 0 hingga 25%. Nanti tergantung dengan nilai dari masing-masing sensor. Juga yang kedua seperti itu, jika heart rate sensor dinyatakan baik, tekanan darah normal, temperatur normal, glukosanya early hipoglikemia dan oksigen normal, outputnya dinyatakan sangat aman juga. Kemudian ketika heart rate sensor dinyatakan baik, tekanan darah hipertensi dan temperatur dinyatakan normal, glukosanya dinyatakan hipoglikemia, oksigen normal, outputnya akan menghasilkan sangat aman juga. Dan begitu seterusnya hingga menghasilkan 16 rule base seperti itu. Dan setelah itu nanti ketika sudah menjadi rule base, maka sekarang kita lihat di view rules. Maka di view rules ini kita bisa tentukan terkait outputan yang ingin kita lakukan. Semisal contoh seperti yang dilakukan oleh Mam Dhani tadi, semisal ketika heart sensor bernilai 61,8, tekanan darah 92,7, temperaturnya 32,2, glukosanya 65,6, oksigennya 98,1, maka outputnya karena tadi saya nyatakan bernilai konstan, maka di sini langsung dia matok ke 25%. Kemudian ketika saya ganti misal saya ganti seperti ini, ketika saya ganti seperti ini, maka outputnya akan langsung bernilai 50 dan begitu seterusnya. Jadi sama seperti yang Mam Dhani tadi bahwa untuk metode rule base rule view-nya sama, hanya saja output dari Sugeno ini dia lebih konstan kayak gitu. Oke, mungkin sekian dan mungkin dilanjut oleh Indra sebagai konklusi metode yang cocok. Oke, saya lanjutkan. Untuk kesimpulan dari penjelasan kali ini di mana pemilihan metode FASI yang cocok untuk sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita, maka kita mengacu lagi tentang apa fungsi dari sistem ini, di mana sistem ini berupa sebuah sistem yang membutuhkan analisis data kesehatan untuk menilai tingkat resiko berdasarkan berbagai variabel seperti usia, kehamilan, kondisi fisik, riwayat medis, dan faktor lainnya. Nah, kemudian dalam pengembangan sistem ini, metode FASI dapat digunakan untuk menangani ketidakpastian dan data yang bersifat subjektif maupun kualitatif. Dari dua pendekatan FASI yang disampaikan tadi, yaitu Mam Dhani dan Sugeno, maka Sugeno dipilih sebagai pilihan metode FASI yang tepat untuk sistem ini, di mana untuk sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita yang membutuhkan efisiensi dan presisi, di mana metode Sugeno ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya lebih cocok untuk aplikasi ini. Di mana keunggulan yang pertama adalah metode Sugeno memiliki efisiensi yang tinggi dalam perhitungannya, di mana metode Sugeno langsung menghasilkan nilai CRISP tanpa melalui proses diffusification terlebih dahulu, sehingga lebih cepat dan efisien dalam memproses data besar seperti rekam medis pasien. Kemudian, yang kedua, kemampuan mengolah data numerik dan integrasi dengan teknik lain, di mana Fusi Sugeno ini sangat ideal untuk menangani data numerik seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, dan usia kehamilan.
Hasilnya berupa persamaan matematis yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan teknik prediksi modern lainnya seperti machine learning dan neural network untuk meningkatkan akurasi dari sistem ini. Dan yang terakhir adalah presisi dalam penentuan resiko. Dengan output yang berupa fungsi linear dan nilai konstan, Sugino memungkinkan sistem untuk memberikan prediksi resiko yang presisi. Ini penting untuk menilai tingkat bahaya secara otomatis dan cepat, terutama dalam situasi darurat. Namun, jika sistem ini memerlukan interpretasi hasil yang lebih mendalam, seperti untuk memberikan penjelasan kepada pasien atau tim medis, Fuzzy Mamdani dapat menjadi metode alternatif. Metode Mamdani menghasilkan fuzzy set yang lebih mudah dipahami dalam konteks linguistik seperti rendah, sedang, atau tinggi, sehingga lebih intuitif. Jadi demikian untuk kesimpulan dari penjelasan kami mengenai pengembangan sistem deteksi pasca aborsi berbasis teknologi multisensor untuk monitoring kesehatan reproduksi wanita. Kemudian saya kembalikan kepada Dia. Baik, jadi tadi itu merupakan presentasi dari kelompok 2 yaitu kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.